sudah panjat tower gitu di ketinggian 78 meter ya. 100 meter juga pernah. 100 meter pernah. Pernah. Artinya berapa kali lipat lah dari pohon kelapa. Iya, Dan memang dulu pernah manjat kelapa, tapi sering. berarti sekarang sudah bisa kalau panjat kelapa lebih Berarti lebih lebih lincah. lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy. Kembali lagi kita berjumpa di podcast santuy, menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kemahasiswaan, dunia sosial, dan hal-hal apa saja yang sekiranya menarik untuk kita ceritakan, untuk kita bagikan. Karena di luar sana banyak sekali yang tidak terekspos seperti itu, Sobat Santuy. Dan bintang tamu saya yang menjadi narasumber pada malam hari ini, salah satu teman yang berprofesi sebagai pemanjat tower. Kebetulan, Kak. Iya, Kebetulan pemanjat tiba-tiba. tower yang naik di tower. Iya, Tower yang biasanya untuk jaringan itu ya. iya, jaringan tower. Ah, Kalau biasanya dipakai yang untuk penangkap jaringan. penangkap jaringan. Kalau bahasa anunya penangkap sinyal radio. Sinyal radio untuk Ya kan, jaringan. iya, kan jaringan sifatnya dia memang gelombang radio. Hmm. Jadi biasanya kalau tonton di lapangan itu menemukan apa? Dia menyebut alatnya penangkap sinyal radio, gelombang radio. Memang itu dia naik di puncaknya di tower. Iya, naik, Kak. Dari Tidak takut berapa ketinggian itu? kalau Yang rata-rata ya, dia ketinggian 70 meter. 70 meter. 70 meter. Kalau yang paling ekstrimnya tingginya itu 100 meter. Tadi bekerja di daerah mana? Di daerah Kalimantan. Daerah Kalimantan. Nah, ini pulang ke Makassar, saya juga berjumpa di depan kampus tadi. Nah, makanya kita ajak ke sini untuk bercerita pengalamannya, karena saya kira ini unik karena kemarin jurusannya bukan tentang itu kan. Bukan. Iya, tapi namanya kita dididik di dididik di banyak tempat. Jadi profesi apa saja dihajar itu barangkali ya. Iya. Iya. Termasuk yang ini tadi profesinya yang sementara ini pemanjat tower. Iya, monitor. Iya. Cobalah berbagi keseruannya dengan profesi itu. Berarti kita dibahas dari awal dulu nih tadi. Ini menarik dari perjalanannya sehingga memutuskan untuk akhirnya cocok ini untuk jadi pekerjaan. Ya makanya bagus kayak bahas dari awal nih, Kak. Pertamanya kan kuliah kan usai dan juga melihat juga kebutuhan di Makassar itu ya bisa dibilang sangat tinggi. Iya. Jadi lebih memutuskan untuk pulang kampung, lebih memilih untuk mengelola kebun yang di kampung. Setelah berselang kerja kebun ada sekitar 3 minggu kerja, tiba-tiba dapat telepon dari salah satu senior, katanya gimana, mau tidak kerja? Bilang, iya siap senior, apa aja yang penting modalnya apa, yang penting judulnya uang. Judulnya uang. Judulnya Tapi uang. sudah tahu kalau ini bakalan jadi pemanjat tower? Belum itu sebenarnya, belum disebutkan. belum, Wah, Kak. menarik ini ya. Karena awal pancingannya itu dia kan bilangnya kan kamu biasa tidak panjat kelapa? Oh itu. Oh iya, yang dibilangnya itu dulu. Iya, Iya. katanya Standar berarti ya. iya. Yang standar ya. Nah bilang, Iya, bisa iya. tidak panjat kelapa? Dengan anu kan namanya juga kalau bercanda gitu, Iya. kita bilang, ayo jalankan kelapa senior. Yang penting judulnya kalau uang, di atasnya kelapa dipanjat juga. Betul, iya, iya. Karena kalau orang kan biasanya kan katanya panjat pinang, Iya. minyak saja susah dapat tetap dipanjat. Udah oke lah kalau begitu, nanti ku kabari. Tapi tidak jauh dari 5 hari masuk lagi katanya. Udah standby di Makassar aja dulu. Nanti sekitar di calling, kasih kategorinya tadi panjat kelapa. iya, Iya, panjat kelapa dulu. iya, diiakan. Diiakan. Disuruh stay dulu di Makassar. Iya. Belum langsung ini. Iya belum. Tapi saat itu latihan nggak panjat kelapa atau bagaimana?
Soalnya notabene-nya kan memang Heeh, anu kan kalau orang kampung biasanya itu memang suka panjat itu. oke. Waktu Jadi disuruh ini standby di Makassar, belum ditahu kan bakalan kerja di Manjat Tower. belum Kira-kira waktu itu apa dalam pikirannya? pik Pekerjaan dalam bentuk apa kira-kira? awalnya itu pikiranku, wah Mmm, paling senior ini bercanda lah, iya, masa ya disuruh panjat di atas kelapa. mmm, Itu kan kalau mau biasanya kan kalau pikirannya kita, mhm, kalau mau kerja di bagian kelistrikan kan pasti harus tahu apa itu namanya kelistrikan, iya, atau betul, kalau bilang jaringan pasti harus jurusan ini juga tahu. mhm, Ini kan saya tidak tahu apa-apa, dan ini juga, salah satu senior, dia tahu jurusan saya ini apa, heeh, ya saya anggap, "Oh bercanda paling ini." iya. Jadi Oh, setelah ini senior sudah tahu bahwa ini jurusan, eee, tidak sinkron tidak begitu ya? sinkron dengan Heeh, kerja pertanyaan dia sebenarnya. oke, ya. Dan Ya dianggapnya bahwa mungkin ini pertanyaan basa-basi begitu ya? Atau, iya jawab basa-basi lah iya, kira-kira? yang Terus? ngejawab, Heeh, terus? pas setelah situ, ada besoknya langsung ditelepon, Mmm, "Kamu ke Makassar ini malam, standby di Makassar." iya. Jadi malamnya langsung standby di Makassar, Dari? dari Bulukumba. Dari Bulukumba? Bulukumba Heeh, langsung ke ke Makassar. Makassar, iya. Jadi pas Mmm, sampai di Makassar, udah, aku telepon lagi, bilang, "Ini sudah mhm, di Makassar ini senior, kira-kira kapan datang kerjaannya? Kalau yang masih lama saya mau balik lagi." balik lagi ya? Dia bilang, "Tunggu misalnya tidak jauh dari 1 minggu ada itu." Oke. eee, Tidak jauh 1 minggu ada lagi dan betul-betul 1 minggu, Enggak kurang sampai satu lebih minggu nggak Kak, sampai 1 minggu, enggak sampai 1 minggu, kan, langsung ada grupnya, oke, ada grupnya, tiba-tiba ada masuk di grup, mmm, dia bilang, "Siapa di sini di antara salah satu tim, mhm. bisa langsung terjun ke Kalimantan?" Oh, dipecah berapa tempat ya? Iya Atau memang yang saat itu yang dibutuhkan di Kalimantan? iya, iya, cuma kan yang dicari Heeh. situ cuma 2 orang. Oh, iya, iya, tapi banyak dalam grup? Banyak, Oke, 2 orang, cuma yang dicari itu yang memang siap standby untuk kerja seperti ini. iya, Tapi kan awalnya tidak disebut untuk kerja apa, mhm, eee, ini yang koordinatornya heeh, bahasanya juga sama, pas ada omongan begitu mau, siapa yang, eee, bersiap untuk ke Kalimantan, belum disebutkan juga? belum juga, baru Dan nama ditanyakan. grupnya bukan pasti nama grup Tower berarti ya? Belum, Ya baru otomatis tidak tahu. baru namanya kayak tim survei Heeh. namanya. Jadi, Langsung diiyakan untuk ke Kalimantan? tidak, Belum? awalnya saya Heeh, tidak mengajukan diri untuk ke sana. Awalnya kan bilang, heeh, andaikan aba-aba dari senior saya mengatakan udah ke sana, iya, otomatis langsung ke sana. heeh, Kami kan bukan dari senior yang mengajak, heeh. jadi tidak merespon. Konfirmasi dulu ke senior? Iya, Heeh, jadi pas kulihat di grup, udah aku telepon itu senior, mhm, eee, "Kak, ini ada di grup katanya butuh 2 orang, iya, mau Ki pergi kah? 2 Ki?" Saya mmm, bilang, "Kayaknya tidak bisa Kak saya pergi karena yang dicari itu tukang panjat, mmm, dicari tukang panjat." Dia bilang, iya, "Oh, ya dari mana senior?" Bilang, "Jamu kok dulu, jangan mhm, dulu direspon, nanti saya panggil." oke, Jadi pas setelah itu besoknya lagi, tiba-tiba ada calling masuk dari koordinatornya yang butuh tim, mhm, bilang, "Kau Sahril ya?" Bilang, "Iya, saya Sahril." iya, Bilang, "Biasa tidak memanjat?" Bilang, "Biasa, heeh. kalau di kampung mah biasa memanjat." Bilang, Ah, "Kelapa?" "Kelapa?" tapi betul biasa manjat kelapa? Biasa." Oke, ya, Dia bilang, terus? "Biasa panjat kelapa kalau di Heeh, kampung." "Oh berarti, berani kalau panjat di atasnya kelapa ya?" mmm, Bilang, "Wah, berani kalau biasanya kalau di atas kelapa, biasanya rumah juga kuperbaiki." heeh, Bilang, "Oh berarti aman Mi itu bisa gitu." oke, Jadi pas setelah dari situ, besoknya langsung telepon. Dari mhm, kan berselang dari hari itu komunikasi, dia iya, tanya cari orang, dia mmm, dapat 2 saya sama yang satu lagi dari kampus lain. mhm, Tanya, besok langsung nelpon, mhm, jam 3 sore, baru nelpon, Kak. Langsung bilang, "Siap ini tidak, ke Kalimantan besok?" mmm, Baru kan hari pertama sampai langsung komunikasi senior, hari kedua di-calling sama koordinator, mhm, hari ketiga langsung disuruh, mmm, "Siap tidak ke Kalimantan besok?" Hari iya, keempatnya langsung pergi ke sana. mmm, Jadi di-calling ke sana, bilang, masalahnya saya tidak punya uang ini Pak, heeh, kalau untuk naik kapal." Bilang, "Udah, nggak apa-apa saya yang tanggung, yang penting kamu siap kerja." oh iya, "Oh iya?"
jadi lama-kelamaan dia bilang, "Ada tidak alatmu?" Bilang, "Alat Mhm, apa itu?" Bilang, "Ini." Bilang, "Tidak ada." "Coba cari." Udah kuusahakan itu cari, mhm. bilang, "Nggak ada budget ini." Bilang, "Cari dulu, nanti kalau dapat, telepon saya." Ya saya usahakan ternyata harga alatnya itu Lumayan ya? lumayan Iya. harga, karena ada satu alat itu yang ada Iya, kompas, namanya tentu kompas mahal Sunto. karena karena untuk safety-nya sama alat ukurnya mungkin barangkali ya? Iya, karena kalau nominal kan itu kan totalnya semua ada sekitar 4 juta lebih, hampir 5 juta. Mmm, Jadi mahal ya? bilang, saya tidak sanggup ini Pak kalau harganya Iya. segini." Bilang, "Udah ada, kalau begitu Buat saya komunikasi dengan tim yang di sana yang butuh tim panjat." singkat cerita nyampe di sana sudah Eee, tahu bahwa di-tower? Belum? Belum itu. Belum, oh belum ya? Belum. Jadi semua keberangkatan ke sana itu tidak ada alat, tidak ada apa-apa, langsung memang bawa badan ke sana. Mhm, Sampai di sana, kasih ketemu sama mhm, tim yang ada alatnya, udah komunikasi, dia bilang, "Oh yang bagian atas ya?" iya, "Oh iya siap." Nah, ada menunggu kayaknya hampir seminggu, 5 hari di Kalimantan, mhm. di bagian Batu Licin. Dan ini pertama kalinya ke Kalimantan. Pertama kalinya Ya perlu disyukuri karena ke Kalimantan ya bukan sekedar jalan-jalan tapi ada kerja orientasi kerja kan? ada ya. Iya, Jadi, kan heeh, ada namanya itu surat izin. mhm, Surat izin saya tunggu 4 hari kayaknya, 4 hari tunggu, mhm, baru ada keluar surat izinnya sambil menunggu. mhm, Cuma apesnya kan kalau pas ke sana kan nggak nggak pegang uang apa-apa. iya, Jadi selama hidup di sana itu, ya ngutang di kantor untuk hidup, iya, bisa bond ya? ya bisa kasbon. Oh iya, Jadi ngutang di kantor, dan juga karena kebutuhannya di Kalimantan itu ya lumayan ya Bos ya? bisa dibilang bukan anunya Bang, pokoknya mahal. Heeh? Tapi, kayak apanya ya, kayak kendaraan, Oh harga begitu. sewa-sewa lain-lain. Oh karena tadi tidak bawa bawa kendaraan sendiri ya? Tidak, Ini Jupiter tidak dibawa? Oh belum dibawa, tidak mau itu. iya, Cuma kan, ya kan prinsipnya ke sana itu memang modal nekat. mmm, Kapan lagi bisa ke Kalimantan ini? Kan isi kepala, iya. kapan lagi bisa ke Iya syukur Kalimantan ini? karena apa, ada orientasi kerjanya kan, Iya, dan betul-betul memang kerja di tower, iya. kerja. Tapi Tap pas naik itu, gimana perasaannya waktu ternyata nah, ini tinggi nih, ini iya, yang sebenarnya agak agak kaget itu, Kak. iya, Pas, kan keluar surat izin, mhm, udah langsung pagi-pagi dikasih bangun, "Ayo pergi jalan, sudah ada izin." iya, Jalan, ada kayaknya 1 jam perjalanan ke sana, itu mhm, per satu lokasi, satu mhm, jam, langsung ditunjuk sama tim yang di sana. iya, Saya, "Tornya di mana?" Saya kan awalnya pikirannya itu paling kayak tor-tor heeh, listrik yang pendek-pendek, iya iya. pas Ada yang biasa memang yang pendek yang anu, yang warna silver itu kayaknya, ya yang pendek itu, Kak. iya, Jadi pas kutanya dia bilang, "Itu, tornya." Ternyata tinggi ketinggiannya itu yang pertama kali saya dapat 78 meter. dan langsung dia naik di atas. Iya, pertama kali itu lihat, Tapi wah kan lengkap alat alat safety-nya kan? lengkap, Kak. Iya, Cuma kan namanya heeh, kelapa dengan tower kan iya, kelapa dengan tower kan berbeda tingginya heeh, itu. Jadi pas naik itu awal-awal pertama sampai ke atas itu mmm, agak ngeri juga karena itu rumah kayaknya kalau dilihat dari atas tower ketinggian 70 itu rumah segini, cuma segitu. segini kecilnya kalau dilihat dari atas. Baru Seukuran ini ya, seukuran box sepatu ya? iya, cuma segini tingginya Iya, besarnya itu rumah. atau bender ini ya, bender untuk tempat Ya penjudia kan? sekitar segitu, Kak. Heeh, Jadi apalagi kan orangnya, saya kan mhm, orang baru di ketinggian seperti itu. mmm, Itu yang paling nggak enak itu kan lutut itu, lutut gemetar mmm. di atas. Tapi nanjak, tidak jadi tidak ada masalah pas nanjak, Enggak, cepat karena dia sampai di puncak, Anda cepat juga, per karena perlahan pasti. perlahan. Karena pertama Heeh. manjat itu sekitar 30 menit sampai 1 jam naik. Nah, kecemasan berlebihnya saat di puncak Iya, atau di pertengahan Pak, antara mau diteruskan ini apa turun ini, iya, begitu iya, barangkali? pertama kali begitu. Mmm, Cuma kan sudah terbiasa panjat-panjat ketinggian kayak kelapa lah. iya, Jadi pas naik, ya tidak berani juga lihat turun.
naik aja, naik. Sampai di atas, kan notabene-nya kalau antenanya keluar, otomatis kita keluar. Nah, Oh, dia bisa ini, keluar dia keluar dari tower. oh, iya. Jadi, biasa umumnya itu dia kalau keluar dari tower, dia sekitar 2 meter sampai 3 meter keluar. Dan Oh, resiko juga ya. pas awal sampai ke sana langsung antena 3 meter keluar aku dapat. Tapi pernah live di atas, Tidak pernah, live Kak. sosmed, tidak pernah, Tidak teleponan, pernah. tidak Karena pernah, nggak bisa, bukan tidak bisa, kan kompetisinya. saya cuma punya satu HP, jadi tidak bisa. Itu HP Karena dipakai kerja, iya, pakai. itu HP yang dipakai kerja. Awal-awalnya juga kayaknya ya cuma itu. Tapi pemandangan bagus dari atas ya. Bagus. Iya, itu serunya ya. Serunya pas hari Nah, ketiga. hari ketiga. Wah, Serunya pas hari hari ketiga. ketiga baru baru bisa dinikmati pemandangannya. Ya, hari ketiga baru bisa Hmm. dinikmati pemandangannya karena Kenapa di hari ke-1 sama hari kedua tidak dinikmati? karena kan namanya juga ketinggian 78 meter, Iya. orang yang baru di ketinggian seperti itu yang paling saya ingat itu kan kaki gemetar itu, kalau mau pindah-pindah lokasi. Pindah Apalagi di jalur yang ini ya. iya, Ya. kan tower itu ada 4 kaki, 3 kaki. Jadi kalau 3 kaki, 3 antena berarti kita dari satu titik ke titik yang lain. Jadi pertama-pertama itu agak susah pindah-pindah. Karena karena masih takut jalan-jalan ke situ. Jadi cara saya pertama kali itu pindah dari titik satu ke titik 2-nya itu ya otomatis ngesut dulu, tidak pakai kaki, ngesut pelan-pelan baru sampai. Cuma pas hari pertamanya saya tidak berani keluar. Cuma berani foto dari jauh. Ya, tapi kan diizinkan kan begitu ya. Sebenarnya tidak bisa. Bisa, tapi kan maksudnya ada perbuatan sektinya kan. Ada, cuma Ada karena mungkin yang kecemasan berlebih. terpenting ya. Iya, Cuman kecemasan berlebih ya wajar lah karena D1 kerja kan. iya. Di D2 udah kurang pasti ya anunya Di masa kecemasannya. di hari kedua sudah mulai turun. Turun. Karena kan malamnya langsung dimarahi. Malamnya kan dimarahi. Di briefing ya. Kan saya naik jam 10, turunnya jam Sambil merokok. turunnya jam 6, jam 6 sore. Sudah mau maghrib. Harusnya Seharusnya kan umumnya kalau kerja di sana dia 3 jam sampai 4 jam. tapi memilih lambat turun. Iya, karena itu ketakutan pertama. Oh iya ya. Turunnya juga pasti penuh kecemasan ya. Iya. Jadi pas dari jam 10 turun jam 6 lewat kalau nggak salah. Sudah mau sholat turun. Dimarahin lagi tuh sama tim. Iya. Kamu ini ngapain di atas? Iya. Kamu kerja atau lagi tidur? Iya. Kok dari jam 10 sampai mau maghrib baru turun? Iya. Jadi saya cuma diam aja tuh. Bukan kau bilang, saya nikmati pemandangan ini. Tidak, belum kan baru D2 ya. Di D3. Di D3 itu sudah kayaknya sudah bisa kalau dibilang lincah sudah bisa tembus di 5 jam. Karena hari pertama kan 8 jam, sorenya pas turun langsung dimarah-marahi. Nah, kamu ngapain di atas kolam sekali? Orang itu kalau manjat paling dulu orang itu 5 jam aja. Saya tembusnya sampai 8 jam. Dimarahi, malamnya langsung ditanya. Bilang, "Kulit coba fotomu." Kan difoto. Ternyata ada beberapa foto yang tidak saya ambil. Otomatis kalau ada yang dilupa diambil, kita harus kembali survei ke sana. Ribet juga ya. Ya itu. Harus teliti ya. Ya harus teliti. Jadi karena kan saya hari itu lupa, kan harus ambil label. Label apa? Label antena. Oh ya. Nah saya kan hari pertama tidak keluar. Saya cuma foto dari jauh kabelnya. Selain-lainnya saya cuma zoom ambil. Jadi pas malamnya dimarahi. Iya. Dikatakan. Tapi di D3 sudah berani. Hari ketiga sudah mulai berani. Itu sudah kelihatan juga pemandangan dari atas puncak tower itu. Apa ikon yang pertama dilihat? Ikon yang kira-kira menggambarkan ini keindahan ini. Iya. Hari ketiga sebenarnya. Rumah kah, hutan kah, apakah?
eee, itu dia hari ketiga ini saya dapat desa, Desa. di tengah hutan kelapa sawit. Ah. Jadi kelilingnya itu kelapa sawit semua. Mmm. Jadi pas hari ketiganya itu kan hari kedua ini hari pertama, hari kedua itu sudah paham apa yang mau dikerja. Hari ketiga sudah tahu, pas selesai kerjaan, udah, pergi di pinggir-pinggir kaki tor nyandar. Kayaknya ini nyawa kan pernah terlintas di kepala itu, Kak, Iya. kayaknya nyawa saya ini cuma sekitar berapa ratus ribu saja deh. Ya Kan jangan gitulah, iya. ya karena aku Iya. bilang, karena kepleset sedikit ini, Nah, sudah tidak dipertanyakan tapi kan ini. ada ininya, alat safety-nya. Ada. Terus day 3 turun kan itu, Hari ketiga masih masih agak lama, 5 jam di atas. agak lama 5 jam. Karena saya tambah 30 menit untuk, coba perbaiki perasaan aja dulu. Hmm. Perbaiki perasaan, Tapi selama ini itu kan faktor kecemasan saja kan, iya kecemasan, tidak ada ketegangan yang misalkan, beban kerja nggak ada kan, tidak ada, sudah terlatih pastinya ya? sudah terlatih. Iya. Cuma kalau namanya juga orang awam, pertama Anda kan ketidaktahuan, nanti kan direkomendasikan sama temannya yang ada peluang itu kan, tentu dia tahu saudara ini. Iya, bahwa, pasti bisa gitu, pasti bisa. barangkali toh. Iya. Karena kalau kita ke sana tapi tidak kerja, pulang tanpa ada hasil itu kan Nah, sama saja, percuma. dengar-dengar ini mau ke wilayah lain lagi, tunggu colingan lagi nih, Sebenarnya sementara menunggu sementara kabar di menunggu bagian kabar. Maluku. Dan Maluku makin jauh lagi, jauh Iya, itu. Maluku. Berarti sudah sangat enjoy dengan pekerjaan ini ya? Iya, sudah Iya. karena umumnya itu kalau sudah terbiasa di ketinggian, Hmm. dia itu menghabiskan waktu 3 jam sampai 4 jam di atas. Ketimbang ya bukan kita menyalahkan juga, artinya dalam tanda kutip ketimbang, manjat tebing apa kan, ini kalau kau jadikan hobi itu ya keren juga karena hobi yang menghasilkan kan. Iya, Iya. Tapi beda pastinya tebing sama tower ini. Belum ber Tidak berani beda. kalau tebing. Kalau tebing, dia memang masih rawan keropos. Oh itu. Cuma kalau tower, selama Mhm. kita fokus, naiknya fokus, Heeh. badan istilahnya fisik stabil, Mhm. cukup diperhatiin aja itu anunya, cukup diperhatikan apanya, botnya. Iya. Kalau botnya sudah dirasa kayaknya kalau bahaya ini kalau saya keluar bisa jadi lepas botnya, nggak usah keluar, cukup difotokan kantor, Mmm. bahwasanya ini rawan, tidak berani saya keluar. Tapi Oh kalau ada penyampaian standar SOP-nya begitu ya? ada. Jadi Iya iya. kalau semisal dirasa, oh bisa gini, bisa keluar ini, bisa kena tahan ini beban. Itu kan maksudnya sudah panjat tower gitu di ketinggian 78, 78 meter ya? 100 meter juga pernah. 100 meter pernah? Pernah. Artinya berapa kali lipat lah dari pohon kelapa. Iya, Dan memang dulu pernah manjat kelapa, tapi sering. berarti sekarang sudah bisa kalau panjat kelapa, lebih 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 lincah? oh ya nggak terlalu Ah, kayaknya. Belum terlalu? ditahu karena Oh, tetap kan beda medannya ya? beda. Kan kalau tower punya tangga, Heeh, kalau ke eee, lapangan tidak ada. tidak tangga gimana soal, apa namanya, sensasi angin di Ih, atas tower? Iya. kalau di atas tower itu, Kak, biar panasnya matahari seperti apa, tidak terasa. Hah? Tidak terasa itu panas. Justru sedikit angin? Iya, enggak, karena saking Oh kencangnya itu saking angin, kencangnya, iya. karena jadi itu panas tidak terasa. Nanti turun Iya dari iya iya. tower sekitar pertengahan tower, baru terasa panasnya matahari. Hmm. Karena angin sudah turun di situ, tidak terlalu kencang. Tapi kalau di puncak, di Kalau atas di puncak 78 ke 100-an meter itu tidak terasa panas. terasa panas, Tapi kulit tetap gosong. kosong. Kulit gosong, tapi kalau dirasa panas Mmm. tidak, malahan dingin. Tapi bukan angin kencang ya, udara anginnya yang dingin ya berarti ya? Iya, Atau ketiup juga pernah? Tidak sampai segitu? kalau ketiup pernah, Heeh. kayak, apa kalau bahasa terlalu parah itu, kayak layang-layang bagi di Mmm. atas itu, Kak. Karena kan pernah di atas sementara di ketinggian 80 meter, Mhm. tiba-tiba mendung, Mmm. tiba-tiba ada guntur. Iya iya Wah, iya. wih, buru-buru turun. Baru itu kan hujannya dia
sekitar berselang 20 menit 10 menit saja, Hmm. tiba-tiba sudah mau dekat sekali. Oh, itu mendungnya, hujan Iya, bakalan turun hujan ya? iya bahkan dari atas sudah diberitahu bahwasanya, oh bagian sana hujan, bagian sana. Ah, Jadi kalau sudah tahu di mana hujannya, mendungnya, anginnya mengarah ke sini pas titik arah mendung, udah pasti itu hujan lari ke sini. Tapi kalau anginnya arah terbalik, berarti dia enggak lari ke sini, lari ke sana, masih dilanjut pekerjaan. iya. Jadi tergantung dari tukang penjahitnya sebenarnya yang bisa atur, bisa dilanjut atau tidak. Mhm. Karena sebenarnya kalau kan orang awam bilang Tor itu ada anti petirnya, Hah? anti petir. Orang kan tahu di Tor itu ada anti petir. Saya nggak tahu itu. Saya, Ya, yang ditancap di tanah ya? anda Kak, Beda ada di beda. atasnya lagi. Oh Ada iya. anti petir. Oh, yang menjulang tinggi itu Ah, kayak tripod. eh, Maksudnya iya iya kan kayak besi ya, saya besi, besi nah lurus. iya, kayak bendera tapi warna hitam ya? Bukan? Iya, bukan hitam. Kayak Oh. biasa-biasa kayak anu nih, yang kayak Hmm. linggis itu. Begitu juga. Tapi dia aluminium. Aluminium Oh. sama besi. Ah, Jadi itu kalau sambar petir, dia langsung itu nah yang tangkap pertama. berarti aman ya? Nggak aman juga. Ah, Karena itu kabel-kabel yang di anti petir langsung disambung ke tower. Jadi prinsipnya dia itu anti petir, kena petir, aliran petirnya itu terbagi dari kaki tower sampainya pagar tower. Jadi pas disambar, ya aliran listriknya terbagi. Jadi tidak langsung merusak peralatan. Jadi kalau di atas sementara menyambar, ya sebenarnya kena. Makanya tidak pernah direkomendasikan sama tim itu mhm. kalau sudah mendung masih di atas. Tapi biasanya kalau tim-tim yang sudah ahli ya kan, sudah terbiasa Iya. di ketinggian, dia tidak langsung turun. Ah, Dia coba memperhatikan, kalau dia tahu oh mendung, dia coba perhatikan hmm, mendungnya di bagian mana, anginnya arah kemana. hmm. Jadi kalau sudah tahu arahnya, sudah masih lanjut pekerjaan walaupun mendung. Eh, termasuk kayak itu yang dikerjakan itu ya, kan ada biasa kalau kelihatan malam kayak ada lampu-lampu yang berkedip-kedip itu warna merah, termasuk itu yang dipasang atau Oh, tidak dipasang tidak sebenarnya. dipasang? Beda timnya Iya. itu. Oh, beda tim. Kalau saya tim pengecekan saja. Oh iya. Pengecekan peralatan. Kan ini ada progres pergantian antena. Hmm. Pergantian. Jadi tim survei dulu diterjunkan untuk cek towernya. Hmm. Jadi kalau sudah dicek, nanti dari tim kantor yang bisa mengevaluasi ini tower yang mau diganti peralatannya atau tidak. Kalau misalkan ada sanak famili yang iya, yang mau eh, ber- kepengen bekerja itu, Wih, susah kan? direkomendasikan tidak atau ya jangan Eh, media cukup saya? susah sebenarnya kan. Ah, Bukan susah. tidak mau, tapi susah. Karena Hmm. awal pelajaran saya kemarin awal sampai ke sana Hmm. itu cuma numpang sama orang. Jadi termasuk ini kok rezekimu anu sangat luar biasa ini. Kurang tahu Iya. kalau Mungkin karena basicmu di apa namanya di kelembagaan di kampus di mana aku kuliah itu sedikit ada berpetualang-petualangan juga jadi tidak ini tidak terlalu apa namanya tidak terlalu rumit ketika mendapatkan pekerjaan yang bersifatnya lapangan seperti itu ya. iya. Cuma Iya. kan dari senior-senior juga sudah tahu. Saya kan Ah, biasanya di lapangan. ah, Nggak tahu mungkin dipercaya lah hmm, kalau biasa dipercaya apapun kerjanya dipercaya sama senior. Bisa tidak ini. Saya juga kan orangnya kalau ditawari ini ya udah, hmm. ya udah sini senior saya kerja. Jadi langsung saya pikat. Kalau begitu. Langsung Luar saya biasa. tahu tidak tahu yang penting pergi. Eh, komunikasinya sama pacar gimana itu? Terkait dengan profesinya itu. Iya. Jadi wawancara ya? Oke, masih aman lah ya? Aman Iya. juga. Menikmati kejombloan di atas tower, ya. Bisa begitu kak. Saya gitu. Jadi Jadi kalau tidak ada indikasi galau karena asmara sehingga berkurang mood saat bekerja di atas tower. iya, cuma Iya, kan kalau dibilang iya. orang tidak pacaran kan otomatis bebas, bebas Iya, bebas. mau kemana aja terserah, Iya. tidak ada yang melarang. Dari Lagi orang tua kan kalau orang tua kalau ditanya mau ke sini, paling bilang oh iya, iya. Saya saya tanya cukup iya, cukup ini cukup heran juga karena eh, belum lama ini saya tahu bahwa ternyata profesi saudara itu iya yang waduh kayak gitu ya kerjanya ya. Eh,
ketemu interview deh, nah makanya ini saya interview. Ya, Iya, dan mungkin jujur lebih ya baru saya tahu ternyata profesi itu ya lumayan menantang juga ya. Kita sekedar menikmati bagaimana, fasilitas yang di apa namanya, ketinggian. dari ketinggian itu ternyata di balik prosesnya itu sangat ini ya, sangat menantang juga ya. Iya, Oke. karena orang tidak tahu, tiba-tiba terjun di sana. Iya. Jadi ya ada beberapa hambatan baru bisa diakui sama tim yang lain, bahwasanya oh kau bisa bisa diterjunkan untuk ini. Kayaknya ada sekitar 40 tower, 40 tower selesai. Lalu Yang dikerjakan kemarin ya, di tempat? iya 1 bulan lebih. Ah, Ada 40 tower baru bisa dipercaya bahwasanya oh kalau nanti butuh tim survei nanti kupanggil. oh, iya. Karena sudah mengerjakan beberapa tower baru bisa dipercaya. Karena di awal-awal itu kan masih diragukan. Karena banyak kan orang yang dipanggil untuk kerja seperti ini, malahan hari pertama sudah takut. Oh, ada yang ini yang takut juga. Ada, hari pertama takut. Tadinya kan berarti kan alami kan. Iya karena sudah jauh-jauh dari Sulawesi ke sana kan masa pulang. Jadi Akan ada lagi proyek-proyek lain lagi. iya. Jadi kalau sekarang ini sementara menunggu tim, makanya kan. Mungkin ini ya, itu dulu yang akan kita bahas karena sudah terjawab mungkin penasaran saya terkait dengan kondisi itu barangkali ya. Oke, terima kasih Saudara Sahril atas ceritanya pada malam hari ini. Kita ketemu sahabat di video selanjutnya. Salam santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terus